Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga Katolik dimanapun berada pada saat ini, selamat bertemu kembali pada acara Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini tanggal 7 November 2021, hari Minggu ke-32 pada masa biasa. Hari ini iman dan perbuatan 2 janda miskin dan Dina menjadi topik renungan kita. Pada bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, diceritakan tentang seorang janda di Sarfat yang menolong Nabi Elia. Nabi ini meminta supaya disediakan makanan oleh janda ini. Tapi janda ini katanya tinggal persediaan terakhir dari tepung dan minyaknya, dan sesudah itu tidak ada persediaan lagi, alias matilah karena tidak ada lagi makanan. Tetapi itu pun diberikan kepada Nabi Elia. Kerelaannya itu, kesediaannya itu. Dan dengan itu terjadi mujizat. Hari-hari berikutnya janda miskin ini tetap bisa makan karena persediaan minyak dan tepung roti tidak habis-habisnya. Janda pada bacaan Injil Markus 12 ayat 44 yang kita dengar tadi, saudara-saudari, mempersembahkan di bait Allah 2 peser, 1 duit katanya. Tentang itu Yesus berkata, yang diberikan janda ini lebih besar daripada yang diberikan oleh yang lain-lain. Karena mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Markus 11 ayat 44. Saudara-saudari yang terkasih, 2 orang janda, 2 orang yang dari segi kemanusiaan sudah jauh dari situasi lengkap. 2 orang yang sudah sangat berkekurangan di dalam kehidupannya, tapi masih mampu beriman secara luar biasa. Ia memberikan persembahannya dengan melupakan kebutuhannya sendiri. Saudara-saudari terkasih, apa yang membuat seseorang mampu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan sampai ia melupakan dirinya sendiri? Kesadarannya bahwa Tuhan pun
telah mengasihinya dengan luar biasa. Ingatnya apa yang dibuatnya saat ini belum apa-apa dibandingkan dengan yang dirasakannya, diberikan oleh Tuhan. Disitulah kita sering belum pas, belum mampu berbuat seperti itu. Sedikit di rumah kita merasa kurang dilayani, atau tuntutan kepada kita rasanya melewati porsi, kita marah, atau tidak bisa kita terima. Sebenarnya mengapa kita tidak berkata pada diri kita ketika itu, aku pun banyak kali bersalah. Aku minta maaf kepada Tuhan dan Tuhan selalu mengampuni aku. Padahal ini baru begini saja, aku tidak mau menerima dan memahami pasanganku. Kita belum sadar betapa besar kebaikan Tuhan kepada kita. Kita sudah selamat dari pandemi COVID-19. Toh tidak kita pikirkan suatu cara untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Misalnya dengan mengubah sesuatu kebiasaan hidup yang kurang pas selama ini. Selama ini saya suka berbantah misalnya. Itu mau saya ubah. Sebagai tanda hidupku bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saya ubah supaya saya menjadi lebih suka mengalah dan menghadapi berbagai ketidakpuasan dengan senyuman. Sebagai tanda syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Sebenarnya begitu rawan bahaya COVID selama ini. Tetapi aku selamat. Nah, aku mau bersyukur pada Tuhan dengan menyisihkan sebagian waktu setiap hari untuk berdoa kepada Tuhan. Atau aku sudah selamat dari pandemi COVID. Aku mau membuat persembahan kepada Tuhan secara khusus melalui gereja sebagai ucapan syukur keluarga. Kita sudah begitu banyak menerima belas kasihan dan anugerah Tuhan. Masakan kita jalani hidup kita ini begitu-begitu saja, tanpa suatu sikap syukur dan berterima kasih kepadanya. Dua janda itu memberi dari kekurangannya. Mereka tahu mereka memberi untuk Tuhan yang begitu baik kepada mereka. Dan karena mereka memberi dengan iman yang begitu pasrah kepada Tuhan, terjadi mukjizat. Perbekalan mereka tidak habis-habis. Kita pun yang mau bersyukur dengan mentekadkan hidup baru dalam kehidupan kita. Kita yang akan makin mau memaafkan, makin bisa memahami dan memaklumi. Kita pun tidak akan kehabisan bekal kegembiraan dan sukacita di rumah tangga, di keluarga kita, dan di masyarakat kita. Amin.